Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Intan Rahayu sebagai moderator, kemudian ada Fani Oktaviani, kemudian ada Heriana, ada Lutfi Fadila, dan yang terakhir ada Renova Putri. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang materi audit yang berjudul Audit terhadap Siklus Produksi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah. Siklus produksi adalah urutan langkah-langkah produksi yang dilalui produk atau layanan mulai dari perencanaan hingga pengiriman ke pelanggan. Atau sederhananya, ini adalah proses mengubah bahan mentah menjadi produk jadi. Proses ini melibatkan beberapa langkah, termasuk perencanaan, pencarian bahan baku, produksi, kontrol kualitas, pengemasan, distribusi, dan layanan pelanggan. Setiap langkah dalam siklus produksi sangat penting untuk memastikan produk memenuhi harapan pelanggan. Siklus produksi yang dibahas dalam bab ini diterapkan dalam perusahaan manufaktur yang produksinya berdasarkan pesanan dari pembeli. Siklus produksi terdiri dari dua transaksi, transaksi manufaktur dan transaksi aktivitas perhitungan fisik persediaan. Jaringan prosedur yang membentuk transaksi manufaktur ialah: yang pertama, prosedur order produksi. Yang kedua, prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Yang ketiga, prosedur pencatatan biaya tenaga kerja langsung. Yang keempat, prosedur pencatatan biaya tenaga kerja langsung. Yang kelima, prosedur pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik dan kos produksi selesai. Yang keenam, prosedur pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik. Selanjutnya, tujuan terhadap siklus produksi. Tujuan audit siklus produksi adalah untuk memperoleh bukti mengenai masing-masing asersi signifikan berkaitan dengan transaksi saldo siklus produksi, untuk menguji kewajaran pelaporan akuntansi atau asersi manajemen tentang kegiatan produksi, yang mencakup pengujian validitas, bukti, transaksi, dan kewajaran saldo. Pada halaman selanjutnya ada perancangan program audit untuk pengujian pengendalian terhadap siklus produksi. Kerangka perancangan yang pertama, pemahaman sistem informasi akuntansi untuk pelaksanaan transaksi manufaktur dan perhitungan fisik sediaan. Yang kedua, penentuan kemungkinan salah saji dalam setiap pelaksanaan transaksi manufaktur dan perhitungan fisik sediaan. Yang ketiga, penentuan aktivitas pengendalian yang diperlukan untuk mendeteksi dan mencegah salah saji dalam setiap tahap pelaksanaan transaksi manufaktur dan perhitungan fisik persediaan. Yang keempat, penentuan prosedur audit untuk mendeteksi efektivitas aktivitas pengendalian. Yang kelima, penyusunan program audit untuk penulisan terhadap transaksi. Perancangan program audit transaksi di manufaktur. Perancangan program audit untuk pengujian pengendalian transaksi manufaktur terhadap siklus produksi berikut ini. 1. Fungsi penjualan. Di dalam fungsi penjualan, unit pemegang fungsi yang terkait yaitu bagian penjualan di dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan dari pembeli. Bagian order, penjualan berfungsi menerima order dari customer dan meneruskan order tersebut ke departemen produksi. 2. Fungsi otorisasi produksi. Di dalam fungsi penjualan, unit pemegang fungsi yang terkait yaitu Departemen Produksi. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat perintah produksi bagi bagian-bagian yang ada di bawahnya yang akan terkait dalam pelaksanaan proses produksi guna memenuhi permintaan produksi dari penjualan. Ketiga, fungsi produksi. Di fungsi produksi, bagian yang terkait yaitu bagian produksi. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat perintah produksi bagi bagian-bagian yang ada di bawahnya yang akan terkait dalam pelaksanaan produksi dari fungsi penjualan. Yang keempat, fungsi perencanaan dan pengawasan produksi. Di fungsi ini, bagian yang terkait yaitu bagian perencanaan dan pengawasan produksi. Fungsi bertanggung jawab untuk membantu Departemen Produksi dalam merencanakan dan mengawasi kegiatan produksi. Yang kelima, fungsi gudang. Di fungsi ini, bagian yang terkait yaitu bagian gudang. Dalam siklus produksi, fungsi gudang bertanggung jawab untuk melayani permintaan bahan baku dan bahan atau barang yang akan disimpan di gudang. Fungsi ini juga berfungsi menerima produk
Baik, selanjutnya adalah 6 fungsi akuntansi biaya. Di fungsi akuntansi biaya, bagian yang terkait adalah bagian akuntansi biaya dalam siklus produksi. Fungsi akuntansi biaya bertanggung jawab untuk mencatat biaya produksi langsung, biaya produksi tidak langsung, dan biaya produksi ke dalam buku pembantu biaya. 7. Fungsi akuntansi umum. Di fungsi ini, bagian yang terkait yaitu bagian akuntansi umum di siklus produksi. Fungsi akuntansi umum bertanggung jawab untuk mencatat transaksi yang terjadi pada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, dan biaya non-produksi ke dalam jurnal pemakaian bahan baku dan jurnal. Selanjutnya ada pengendalian diuji untuk aktivitas perhitungan persediaan fisik. Tujuan menyeluruh dari auditor atas persediaan adalah untuk menetapkan bahan baku, barang dalam proses, barang jadi, dan harga pokok penjualan telah dinyatakan secara wajar dalam laporan keuangan. Ada 4 aspek yang menjadi perhatian auditor dalam menetapkan jenis pengujian yang akan dilakukan, yaitu 1. Menyediakan fisik terhadap persediaan. Pengujian auditor mengenai kecukupan pengendalian fisik terhadap bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi harus terbatas pada pengamatan dan penyelidikan. 2. Dokumen-dokumen dan catatan untuk mentransfer persediaan. Perhatian utama auditor dalam verifikasi transfer persediaan dari satu lokasi ke lokasi yang lain adalah bahwa transfer yang dicatat adalah sah. Transfer yang benar-benar terjadi telah dicatat dan kuantitas, uraian, serta tanggal dari setiap transfer yang dicatat tersebut adalah akurat. 3. Catatan perpetual. Terdapatnya catatan persediaan perpetual yang memadai berpengaruh terhadap waktu dan luas pemeriksaan fisik yang dilakukan auditor atas persediaan. Jika catatan perpetual dapat diandalkan, memungkinkan untuk menguji persediaan baik sebelum tanggal neraca, penghematan biaya bagi auditor maupun klien, dan memungkinkan klien memperoleh laporan keuangan yang diaudit dari awal. Pengambilan diuji untuk aktivitas perhitungan persediaan fisik. 4. Catatan mengenai biaya per unit. Catatan akuntansi biaya yang memadai harus dipadukan dengan kegiatan produksi dan catatan akuntansi lain agar dapat menghasilkan biaya yang akurat untuk semua hasil produksi. Sistem akuntansi biaya mempunyai hubungan dengan auditor karena penilaian persediaan akhir tergantung pada perancangan dan penggunaan sistem yang tepat. Audit atas penetapan harga dan kompilasi. Penetapan harga mencakup semua jenis pengujian harga satuan klien untuk menentukan apakah hal-hal itu telah benar. Kompilasi mencakup semua pengujian atas ikhtisar dari perhitungan fisik, hasil perkalian harga dengan kuantitas, penjumlahan dari ikhtisar persediaan, dan penelusuran jumlah persediaan secara keseluruhannya ke buku besar. Pengendalian atas penetapan harga dan kompilasi. Pengendalian intern yang penting adalah penggunaan sistem biaya standar yang menunjukkan setiap varian dalam biaya bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik, dan dapat digunakan untuk mengevaluasi produksi. Pengendalian intern kompilasi dibutuhkan untuk memberikan sarana guna memastikan bahwa perhitungan fisik telah diikhtisarkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan harganya dengan jumlah yang sama dengan catatan satuannya, adanya perkalian dan penjumlahan yang benar, dan dimasukkan ke dalam buku besar dengan jumlah yang tepat. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur penetapan harga dan komplikasi. Dalam membahas prosedur penetapan harga dan komplikasi, tujuan spesifik terhadap
Pengujian rincian saldo juga sangat bermanfaat. Tujuan-tujuan tersebut diantara lain, yang pertama ada kelayakan secara menyeluruh, yaitu saldo persediaan, rincian yang terdapat dalam daftar persediaan, dan saldo-saldo perhitungan yang berhubungan adalah layak. Yang kedua, tujuan khusus yaitu berkaitan dengan asersi penilaian dan pengalokasian, keberadaan dan keterjadian, serta kelengkapan. Mungkin cukup sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.